Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan di sini nama saya M. Yusuf Armando dengan NIM 2522114. Oke, selamat datang di channel saya. Nah, jadi saya merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Nah, jadi hari ini saya ingin membuat sebuah video yang berdurasi kurang lebih 30 menit untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah jaringan nirkabel dengan materi pembahasannya yaitu mengenai yang pertama ada antena, ada internet satelit, ada jaringan seluler, dan ada juga jaringan ad hoc. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada inti pembahasan video ini. Oke, kita masuk pada materi pertama yaitu ada antena. Nah, definisi dari antena ini sendiri, antena merupakan sebuah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem transmisi atau penerima sinyal dengan ruang bebas atau disebut dengan atmosfer. Nah, dalam konteks komunikasi nirkabel, antena memegang peran penting dalam memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal radio, televisi, komunikasi data, dan juga sinyal digital lainnya. Nah, antena ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, khususnya itu resonansi, yaitu kondisi ketika panjang fisik antena selaras dengan panjang global sinyal yang ditransmisikan atau diterima. Nah, karena panjangnya gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, desain antena itu harus disesuaikan dengan frekuensi kerja sistem. Nah, misalnya antena untuk siaran radio, radio FM akan berbeda dari antena untuk jaringan WiFi atau satelit. Nah, perangkat ini merupakan komponen kunci dalam berbagai teknologi modern, termasuk komunikasi radio amatir, sistem radar, jaringan seluler, sistem navigasi satelit seperti GPS misalnya, dan komunikasi militer, dan bahkan sistem Internet of Things atau disebut dengan IoT. Oke, untuk komponen dari antena ini sendiri, antena itu terdiri dari beberapa komponen utamanya. Masing-masing komponennya itu memiliki fungsi spesifik untuk mendukung transmisi dan penerimaan sinyal. Yang pertama itu ada elemen radiasi atau disebut dengan radiating element. Nah, radiating element ini merupakan bagian utama dari antena yang bertugas untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Elemen ini menentukan pola radiasi antena dan sangat dipengaruhi oleh bentuk serta dimensinya. Yang kedua itu ada komponen kabel transmisi atau disebut dengan feeder. Nah, kabel transmisi ini saluran penghubung antar pemancar atau penerima dengan antena. Kabel ini harus memiliki impedansi yang sesuai agar sinyal tidak mengalami banyak kehilangan saat ditransmisikan. Untuk komponen berikutnya itu ada yang namanya matching network atau disebut dengan jaringan penyesuai impedansi. Matching network ini merupakan sistem sirkuit yang memastikan kecocokan impedansi antar antena dan perangkat. Nah, impedansi ini memastikan kecocokan impedansi antara antena dan perangkat elektronik, misalnya itu pemancar atau penerima. Nah, ketidaksesuaian impedansi dapat menyebabkan pantulan sinyal refleksi dan mengurangi efisiensi komunikasi. Komponen berikutnya itu ada yang namanya ground plane. Nah, ground plane ini merupakan bidang logam atau konduktor yang berfungsi sebagai referensi potensial listrik dan memperkuat pola radiasi. Ground plane sangat penting untuk antar antena jenis monopol seperti antena pada mobil atau perangkat portable. Nah, berikutnya itu ada komponen yang namanya radome. Jadi radome ini merupakan penutup pelindung yang terbuat dari bahan non konduktif seperti misalnya plastik, fiberglass yang tidak mengganggu propagasi sinyal. Radome ini melindungi antena dari hujan, salju, debu, dan kondisi lingkungan ekstrim lainnya. Nah, adapun jenis dari antena itu sendiri. Nah, jadi
Terdapat banyak jenis jenis antena yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik sistem komunikasi. Beberapa jenis umumnya meliputi yang pertama itu ada omnidirectional antenna. Omnidirectional antenna ini memancarkan sinyal secara merata ke arah horizontal. Nah, cocok untuk area yang membutuhkan cakupan luas, misalnya seperti hotspot, pemancar radio, atau sistem seluler. Nah, jenis berikutnya itu ada yang namanya directional antenna. Directional antenna ini memiliki pola radiasi terfokus ke suatu arah tertentu. Sangat efisien untuk komunikasi jarak jauh, seperti pada jaringan titik ke titik, disebut dengan point to point, antar gedung, atau dalam sistem radar. Jenis berikutnya ada yang namanya itu Yagi-Uda antenna. Nah, Yagi-Uda antenna ini merupakan antena dengan elemen utamanya yaitu driven element, reflektor, dan satu atau lebih elemen direktif. Nah, Yagi-Uda antenna ini digunakan secara luas dalam sistem televisi analog, rumah, dan komunikasi radio jarak jauh. Jenis berikutnya itu ada yang namanya parabolic dish antenna. Parabolic dish antenna ini disebut juga dengan antena parabola. Ia menggunakan reflektor berbentuk parabola yang memfokuskan sinyal ke sebuah titik fokus. Tempat diletakkannya elemen penerima atau pemancar efektif untuk komunikasi satelit radio, astronomi, dan radar. Kita masuk pada jenis berikutnya itu ada yang namanya microstrip antenna. Microstrip antenna atau disebut dengan patch antenna, ia berukuran kecil, ringan, dan mudah dipasang pada permukaan datar. Banyak digunakan karena dalam perangkat portable seperti smartphone, drone, GPS, dan peralatan militernya, kemampuannya itu bisa beroperasi pada frekuensi tinggi dan dengan ukuran yang minimalis. Jenis berikutnya itu ada yang namanya low periodic antenna. Low periodic antenna ini merupakan antena multiband yang mampu beroperasi di berbagai frekuensi. Nah, bentuknya itu mirip dengan Yagi, namun dengan elemen-elemen yang berukuran berbeda, seiring digunakan dalam komunikasi militer dan uji sinyal. Berikutnya itu kita masuk pada tujuan dan fungsi dari antena. Nah, secara umum, fungsi antena itu adalah mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat memancarkan sinyal dan mengubah gelombang elektromagnetik kembali menjadi listrik saat menerima sinyal. Nah, antena ini berperan sebagai media transisi antar perangkat elektronik dan ruangan bebas. Adapun fungsi lainnya itu meliputi ia menyalurkan sinyal dengan efisiensi tinggi ke arah yang diinginkan. Lalu juga menyesuaikan kekuatan sinyal agar sesuai dengan jangkauan komunikasi. Lalu dia juga meningkatkan kualitas komunikasi nirkabel dari berbagai jenis kondisi geografis. Lalu juga membantu memperluas cakupan layanan pada sistem komunikasi skala luas seperti jaringan seluler dan satelit. Adapun manfaat dari penggunaan antena ini itu dari segi kemampuan komunikasi nirkabel. Antena ini memungkinkan transmisi dan tanpa kabel, baik dalam jarak pendek seperti Bluetooth atau Wi-Fi maupun jarak jauh seperti siaran radio dan komunikasi satelit. Lalu dari solusi pada lokasinya sulit. Di daerah terpencil yang sulit dijangkau infrastruktur kabel, antena menjadi solusi utama untuk mengakses jaringan komunikasi. Lalu manfaat penggunaan antena ini ada yang lainnya yaitu fleksibilitas sistem komunikasi. Antena itu dapat disesuaikan dan diganti sesuai kebutuhan dari sistem, memberikan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi. Nah, ada juga manfaatnya digunakan dalam banyak sektor, mulai dari bidang transformasi, militer, kesehatan, pertanian, hingga penerbangan dan navigasi. Nah, kekurangan dan tantangan dari antena ini. Nah, jadi antena itu sensitif terhadap penempatan, posisi,
arah dan ketinggian antena itu sangat mempengaruhi kinerjanya. Antena yang tidak ditempatkan dengan benar akan mengalami gangguan sinyal. Lalu juga ia terpengaruh oleh lingkungan. Cuaca ekstrim, bangunan, medan pegunungan, dan objek penghalang lainnya itu bisa menyebabkan penurunan kualitas dari sinyal yang dipancarkan oleh antena ini. Nah, lalu juga keterbatasan frekuensinya. Antena itu harus dirancang untuk bekerja optimal pada rentang frekuensi tertentu. Satu antena tidak selalu cocok untuk semua jenis sinyal. Lalu ada juga gangguan dari interferensi. Sinyal dari perangkat lain dapat menyebabkan interferensi, terutama pada lingkungan yang dengan banyak peralatan elektronik. Oke, berikutnya kita masuk pada materi satelit. Oke, nah definisi dari satelit ini. Nah, internet satelit adalah teknologi penyediaan layanan internet dan memanfaatkan satelit komunikasi sebagai media transmisi utama untuk mengirim dan menerima data antar pengguna dan server internet. Nah, berbeda dengan jaringan kabel atau seluler yang bergantung pada infrastruktur fisik seperti kabel optik, menara BTS atau jalur darurat, internet satelit ini bekerja dengan sistem komunikasi dua arah melalui gelombang radio yang dipantulkan ke satelit yang mengorbit bumi. Nah, teknologi internet satelit ini menjadi solusi penting bagi masyarakat di daerah pedesaan, pegunungan, pulau terpencil, dan juga wilayah lainnya yang sulit dijangkau infrastruktur komunikasi konvensional. Nah, dengan menggunakan internet satelit, pengguna yang dimanapun di permukaan bumi selama berada dalam cakupan sinyal, ia akan dapat mengakses informasi, berkomunikasi, serta menjalankan aktivitas digital seperti browsing, email, video conference, hingga transmisi data industri. Adapun komponen dari sistem internet satelit ini, yang pertama itu ada satelit komunikasi. Satelit ini biasanya berada di orbit geostasioner atau disebut GEO, atau orbit rendah atau disebut dengan LEO. Nah, fungsinya adalah menerima sinyal dari bumi, memperkuatnya dan memantulkannya kembali ke lokasi lain di bumi. Komponen berikutnya itu ada yang namanya VSAT atau disebut dengan Very Small Aperture Terminal. Nah, ini merupakan antena parabola kecil yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit. VSAT ini menjadi penghubung utama antara perangkat pengguna dan jaringan satelit. Berikutnya itu ada komponen modem satelit. Nah, perangkat yang mengkonversi sinyal radio dari antena parabola menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer atau router dan sebaliknya. Stasiun bumi atau hub gateway ini merupakan komponen internet satelit. Fasilitasnya besar di permukaan bumi yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antara satelit dan internet global. Semua data dari penggunaan stasiun bumi untuk diteruskan ke jaringan internet. Berikutnya ada komponen yang namanya router atau perangkat penghubung lokal. Nah, setelah sinyal diterima dan diubah oleh modem, router akan mendistribusikan koneksi internet ke berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, atau kamera pengawas. Lalu komponen berikutnya itu ada yang namanya power supply dan unit kendali. Nah, beberapa sistem menggunakan unit pengatur daya dan pengendali yang memastikan sistem antena tetap terkalibrasi dengan posisi satelit di langit. Nah, adapun cara kerja dari internet satelit nih. Pertama itu pengguna membuka website atau aplikasi melalui perangkat yang terhubung ke router atau modem. Lalu, kedua, permintaan data akan dikirimkan melalui VSAT ke satelit di orbit. Berikutnya itu satelit itu menerima sinyal dan mengarahkannya ke stasiun bumi yang terhubung langsung ke jaringan internet global. Berikutnya itu server internet memproses permintaan dan mengirimkan data kembali melalui jalur yang sama di stasiun bumi ke satelit, kemudian kembali ke antena parabola pengguna.
Nah, berikutnya itu modem satelitnya mengubah data menjadi bentuk digital yang dapat digunakan oleh perangkat pengguna. Nah, walaupun menempuh jarak ribuan kilometer hingga 72.000 kilometer pulang pergi, untuk satelit GEO, teknologi pengolahan sinyal dan antena modern ini memungkinkan proses ini berlangsung dalam waktu sepersekian detik saja. Oke, berikutnya masuk pada jenis-jenis satelit berdasarkan orbit. Yang pertama itu ada GEO, Geostationary Earth Orbit. Nah, ia berada di ketinggian sekitar 35.786 km di atas garis khatulistiwanya. Nah, satelit tetap berada pada posisi yang sama relatif terhadap permukaan bumi. Ia juga memiliki cangkupan yang sangat luas, sekitar sepertiga bumi, ideal untuk siaran TV dan internet skala besar. Namun kekurangannya adalah memiliki latensi tinggi karena jarak transmisinya yang sangat jauh. Berikutnya itu ada LEO atau Low Earth Orbit. Nah, Low Earth Orbit ini berada di ketinggian sekitar 200 hingga 2000 km. Nah, ia bergerak cepat dan membentuk konstelasi satelit untuk menutupi seluruh bumi. Ia juga memiliki latensi rendah dan cocok untuk aplikasi real time seperti video call, game online, dan streaming. Nah, jadi yang kita gunakan sehari-hari. Berikutnya itu ada digunakan oleh perusahaan sendiri, misalnya seperti Starlink, SpaceX, OneWeb, dan Amazon Kuiper. Jenis satelit berdasarkan orbit berikutnya itu ada yang namanya MEO atau Medium Earth Orbit. Nah, Medium Earth Orbit ini ia terletak di antara LEO dan GEO sekitar 2000 hingga 35.000 km. Nah, MEO ini umumnya itu digunakan untuk sistem navigasi satelit seperti GPS, Galileo, dan GLONASS. Ia juga menawarkan kompromi antara cakupan, kecepatan, dan latensi. Adapun tujuan dan fungsi dari internet satelit ini, yang pertama itu ia menyediakan akses internet di wilayah tanpa infrastruktur kabel seperti fiber optik atau jaringan seluler. Ia juga mendukung konektivitas di sektor kritikal seperti maritim, kapal pesiar, kapal barang, dan nelayan di laut lepas. Lalu juga penerbangan, internet dapat pesawat selama penerbangan. Lalu juga militer, komunikasi taktis di medan operasi terpencil. Lalu juga respon darurat dan bencana, koneksi cepat di area infrastrukturnya rusak. Lalu juga menjembatani kesenjangan digital di antara wilayah urban dan rural. Oke, adapun manfaat dari internet satelit ini antara lain akses global tanpa batas geografis. Nah, jadi ia tidak bergantung pada lokasi. Selama perangkatnya itu memiliki pandangan langsung ke langit, koneksi tetap bisa dilakukan. Lalu juga berikutnya itu manfaatnya itu solusi untuk daerah terpencil dan tertinggal. Nah, ia mampu menjangkau lokasi-lokasi seperti hutan, gunung, gurun, pulau, dan lautan lepas yang tidak mungkin dijangkau oleh kabel optik atau tower seluler. Lalu juga instalasi cepat dan fleksibel. Ia tidak memerlukan pembangunan infrastruktur kabel bawah tanah, ideal untuk kebutuhan darurat, proyek sementara, dan pemukiman baru. Lalu juga manfaatnya ia digunakan dalam banyak sektor strategis, cocok untuk lembaga pemerintahan, organisasi kemanusiaan, NGO, perusahaan pertambangan, logistik, dan pariwisata. Lalu manfaat berikutnya itu juga ketersediaan stabil di wilayah dengan infrastruktur lemah. Nah, saat jaringan kabel atau seluler terganggu, internet satelit tetap dapat berfungsi sebagai jalur utama atau cadangan backup. Lalu manfaat berikutnya itu mendukung pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil. Nah, ini memungkinkan akses ke layanan pendidikan daring, telemedicine, pelatihan tenaga kerja jarak jauh, dan komunikasi antar wilayah. Berikut ada kekurangan dan tantangan dari internet satelit ini. Pertama itu latensinya tinggi, khususnya satelit GEO yang kita bahas tadi.
Jarak tempuh sinyalnya itu sangat jauh, menyebabkan keterlambatan atau disebut dengan delay, yang dapat mengganggu aplikasi real-time seperti game online atau video conference. Lalu juga biaya peralatan dan langganannya cukup mahal. Biaya pemasangan antena VSAT itu dan langganan bulannya masih relatif tinggi dibandingkan dengan layanan kabel atau seluler biasa. Berikutnya itu juga ia terpengaruh oleh cuaca ekstrim. Hujan lebat, badai atau salju, itu akan menyebabkan rain fade, pelemahan sinyal yang mengganggu koneksi internet. Lalu kapasitas bandwidthnya itu terbatas pada sistem yang lama. Beberapa sistem lama memiliki keterbatasan dan jumlah data dan kecepatan. Nah, terutama jika digunakan banyak orang secara bersamaan. Lalu kekurangan berikutnya itu ia keterbatasan pergerakan pada sistem GEO. Sistem GEO ini kurang cocok untuk perangkat yang bergerak cepat seperti kendaraan atau pesawat karena arah antena harus tetap mengarah ke posisi tetap di langit. Oke, berikutnya itu kita masuk pada materi jaringan seluler. Adapun definisi dari jaringan seluler ini merupakan sebuah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti smartphone, tablet, modem, dan perangkat IoT untuk tetap terhubung ke jaringan telekomunikasi bahkan saat berpindah lokasi. Sistem ini bekerja dengan cara membagi area geografis menjadi sel-sel kecil, masing-masing dilayani oleh Base Transceiver Station atau BTS atau menara pemancar. Nah, jaringan seluler ini memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan suara, data, dan multimedia secara real time, menjadikannya itu fondasi penting bagi layanan komunikasi modern. Teknologi ini digunakan untuk melakukan panggilan suara, mengirim SMS, menjelajah internet, video streaming, hingga mendukung sistem transportasi pintar di rumah cerdas atau smart home. Adapun komponen utama dari jaringan seluler ini, perangkat pengguna user equipment atau UA, itu termasuk ponsel, modem USB, tablet, smartwatch, dan perangkat IoT. Perangkat ini dilengkapi dengan modul radio untuk menerima dan mengirim sinyal ke BTS. Lalu juga komponen berikutnya itu ada namanya SIM card atau Subscriber Identity Module. Nah, SIM card ini merupakan kartu kecil yang menyimpan informasi pelanggan seperti IMSI, autentikasi, enkripsi, dan pengaturan jaringan. SIM juga memungkinkan pelanggan berpindah-pindah perangkat tanpa kehilangan identitas jaringan. Berikutnya itu ada yang namanya BTS, Base Transceiver Station. Nah, BTS ini tadi merupakan menara atau stasiun pemancar atau penerima radio yang mengatur komunikasi antara perangkat pengguna dengan jaringan. Seperti BTS mencakup satu sel geografis. Berikutnya itu ada komponen BSC atau Base Station Controller. Nah, BSC ini mengatur beberapa BTS dalam satu area, mengelola alokasi kanal frekuensi, handover antara BTS, dan kontrol transmisi sinyal. Berikutnya itu ada komponen MSC atau Mobile Switching Center. Nah, MSC ini merupakan pusat kendali jaringan yang bertugas untuk melakukan routing, panggilan suara, dan data, manajemen mobilitas, serta autentikasi pelanggan. Berikutnya itu ada komponen HLR atau Home Location Register dan VLR atau Visitor Location Register. Nah, ini merupakan basis data yang menyimpan informasi pelanggan dan lokasi perangkat. HLR untuk pelanggan tetap, VLR untuk pelanggan yang sedang roaming. Komponen berikutnya itu ada yang namanya Core Network atau jaringan inti. Ini menyediakan konektivitas antara BTS dengan jaringan telepon umum dan internet. Core Network terdiri dari elemen-elemen seperti GGSN, SGSN untuk 3G, PJW, SGW untuk 4G, dan 5GC untuk 5G. Berikutnya itu ada komponen backhaul atau saluran yang menghubungkan BTS dengan jaringan inti, baik menggunakan serat optik, gelombang mikro, ataupun satelit. Oke, berikutnya itu evolusi teknologi seluler atau generasi jaringan. Yang pertama itu generasi pertama disebut dengan 1G. Nah, 1G ini teknologi analog
hanya mendukung panggilan suara. Kualitas suaranya rendah dan titik tidak aman. Berikutnya itu masuk ada 2G, GSM dan CDMA. Nah, digital mendukung SMS, MMS dan suara. Pengenalan inskripsi untuk komunikasinya lebih aman dan juga kecepatan datanya masih sangat terbatas. Lalu ada juga 3G. 3G ini mendukung koneksi internet dasar, browsing, dan video call. Kecepatan dan meningkatnya hingga beberapa Mbps. Lalu juga munculnya layanan berbasis data yang lebih kaya. Lalu muncul 5G Lite, revolusi koneksi data dengan kecepatan tinggi hingga ratusan Mbps, streaming video HD, game online, dan layanan VoIP jadi umum. Latensinya rendah dan kapasitas penggunanya lebih banyak seperti yang kita gunakan sekarang ini. Lalu ada juga 5G. Nah, 5G ini kecepatan ultra tinggi hingga Gbps. Latensinya sangat rendah di bawah 10 ms. Mendukung Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan industri pintar. Nah, cara kerja dari jaringan seluler. Jaringan seluler ini pertama-tama perangkat pengguna aktif dan mencari sinyal dari BTS terdekat. Setelah ditemukan, perangkat akan berkomunikasi melalui sinyal radio dengan BTS. BTS meneruskan komunikasi ke BSC dan MSC untuk pengaturan rute panggilan atau jalur data. MSC memproses permintaan dan meneruskannya ke jaringan internet atau perangkat tujuan untuk panggilan atau SMS. Bila pengguna berpindah lokasi, sistem akan otomatis melakukan handover ke BTS terdekat lainnya tanpa memutuskan koneksi. Nah, tujuan dan fungsi dari jaringan seluler ini, ia menghubungkan pengguna secara nirkabel tanpa perlu kabel atau koneksi tetap. Menyediakan layanan komunikasi yang menyeluruh dalam satu sistem suara, data, SMS, dan multimedia. Lalu juga memfasilitasi mobilitas tinggi. Nah, ia memungkinkan pengguna tetap terhubung saat berpindah. Lalu juga menjadi tulang punggung sistem komunikasi nasional, mencakup kebutuhan personal, bisnis, industri, pendidikan, hingga layanan darurat. Nah, manfaat dari jaringan seluler ini antara lain akses komunikasinya kapan saja dan di mana saja. Lalu ia juga mendukung mobilitas pengguna modern, lalu pendorong ekonomi digital dan inovasi, media sosial dan komunikasi global, menopang layanan penting publik, dan mendukung sistem smart city dan IoT, serta juga skalabilitas dan fleksibilitasnya tinggi. Adapun untuk kekurangan dan tantangan jaringan seluler ini, kualitasnya itu sinyalnya tidak merata. Lalu juga biaya infrastrukturnya juga tinggi dan kepadatan penggunanya dan kemacetan jaringannya. Lalu juga keamanan dan privasi datanya itu, jaringan seluler dapat menjadi sasaran penyadapan, serangan cyber, dan pencurian data jika tidak dilindungi dengan sistem inskripsi. Lalu juga ketergantungan terhadap listrik dan infrastruktur fisik. Oke, berikutnya itu materi terakhir ada yang namanya jaringan ad hoc. Nah, definisi dari jaringan ad hoc ini, jaringan ad hoc merupakan sebuah jenis jaringan kabel yang terbentuk secara spontan dan fleksibel tanpa bergantung pada struktur tetap seperti router, switch, atau access point. Dalam jaringan ini, setiap perangkat atau node berfungsi secara mandiri tidak hanya sebagai penerima dan pengirim data, tetapi juga sebagai router yang dapat meneruskan data ke node lain. Nah, karakteristik utama dari jaringan ad hoc ini sifatnya itu sangat desentralisasi dan dinamis serta self-configuring, artinya dapat terbentuk secara otomatis tanpa konfigurasi manual, serta mampu menyesuaikan diri saat ada node yang masuk, keluar, atau berpindah lokasi. Nah, jaringan ini banyak digunakan dalam kondisi darurat, medan bencana, operasi militer, serta aplikasi IoT dan sensor nirkabel yang memerlukan komunikasi tanpa infrastruktur. Adapun komponen utama dari jaringan ad hoc ini, pertama itu perangkat mobile, termasuk laptop, smartphone, tablet, drone, robot, hingga sensor nirkabel. Setiap perangkat dapat mengirim, menerima, dan meneruskan data dalam jaringan mobilitas tinggi, memungkinkan perubahan topologi secara dinamis. Komponen berikutnya itu ada modul komunikasi nirkabel. Teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, atau komunikasi radio frekuensinya digunakan untuk menghubungkan perangkat
perangkat antar node. Modul ini harus mendukung komunikasi peer-to-peer tanpa access point. Nah, komponen berikutnya itu ada yang namanya protokol routing. Nah, jadi untuk menemukan dan menjaga alur komunikasi di antara node digunakan protokol khusus seperti AODV, DSR, OLSR, dan TORA. Protokol ini memastikan data sampai ke tujuan meskipun rutenya berubah secara dinamis. Komponen berikutnya itu ada yang namanya sumber daya energi. Nah, perangkat lunak karena node ini bersifat mobile, mereka biasanya bergantung dengan daya baterai, sehingga efisiensi energi menjadi pertimbangan yang penting dalam desain protokolnya. Nah, yang terakhir ada perangkat lunak pendukungnya, termasuk sistem operasi, driver komunikasi, dan aplikasi yang menggunakan jaringan ini secara langsung. Oke, adapun jenis-jenis dari jaringan ad hoc ini, yang pertama itu ada yang namanya mainnet atau mobile ad hoc network. Nah, jaringan antar perangkat mobile seperti smartphone dan laptop cocok untuk komunikasi militer, darurat, atau ekspedisi lapangan. Lalu ada juga yang namanya VNet, Vehicular Ad Hoc Network. Ini digunakan pada kendaraan yang bergerak seperti mobil atau truk, meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas melalui berbagai informasi antara kendaraan V2V atau dengan infrastruktur jalan V2I. Lalu ada yang jenis jaringan berikutnya ada yang namanya WSN atau Wireless Sensor Network. Ini terdiri dari banyak node sensor yang ditempatkan untuk mengamati kondisi lingkungan. Lalu ada juga namanya VNet, Flying Ad Hoc Network. Nah, jaringan ad hoc antara drone atau UAV sangat berguna dalam pemantauan udara, survei wilayah, dan pengiriman logistik. Jenis berikutnya itu ada yang namanya SANet atau Smartphone Ad Hoc Network. Nah, ini dibentuk menggunakan smartphone tanpa koneksi seluler, biasanya via Wi-Fi, direct, ataupun Bluetooth. Oke, mungkin cukup sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.